Dan di sisi Allah tidak ada buruknya Bapak Ibu, baik semuanya. Cuma sebagai makhluk, sebagai manusia, bagi kita ada takdir itu yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan Allah mengatakan takdir yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan itu sudah Allah tulis sebelum terjadi. Di gempa di Sumatera Barat 2009 itu, dan juga tsunami di Aceh itu sudah tercatat di sisi Allah. Oto Balangga masuk jurang, Gunung Merapi melantai, orang Bancarai, segala macam bencana-bencana itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah takdir Bapak Ibu. Bihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Inna zalika 'ala Allahi yasir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan, alhamdulillah Bapak Ibu, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah hadirkan kita di masjid ini. Bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua mendapatkan pahala terbaiknya. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu, kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah, kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu penduduk surga yang masih berada di dunia yang kami muliakan, firman Allah yang kami bacakan tadi, surat Al-Hadid, surat ke-57 ayat 22. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Telah menangnya kita orang-orang yang beriman, yang membaca Al-Quran dan memahami apa yang kita baca, kita mengerti hidup ini Bapak Ibu. Salah satunya ini Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada yang menimpa dari bencana di bumi, wala fi anfusikum, dan yang menimpa dirimu sendiri, ila fi kitabim min qabli an nabraha, kecuali kata Allah telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Dan Allah kunci ayat ini Bapak Ibu, karena Allah itu maha kuasa dan maha benar. Inna zalika 'alallahi yasir. Sungguh yang demikian itu bagi Allah sangatlah mudah. Ini kan paham kita Bapak Ibu. Apa kata Allah? Apapun Bapak Ibu yang menimpa di bumi, bencana yang menimpa di bumi, yang terjadi pada diri kita, pada anak kita, pada keluarga kita, semuanya sudah tercatat sebelum terjadi Bapak Ibu. Jadi makanya dengan memahami ini Bapak Ibu, kita tahu Bapak Ibu, tidak ada yang kebetulan bagi Allah.
karena semua itu rancangan Allah. Dan kita paham Bapak Ibu, kita hidup di dunia ini harus paham kita di dunia ini diuji Bapak Ibu. Awak pe ujian kemarin. Jadi nenek moyang awak kalah lebih kesalahan. Di kesalahan tercampak yang dari surga tercampak ke dunia. Di dunia kau diuji, anak cucu Nabi Adam itu diuji ya Bapak Ibu. Ini sebentar dunia kau yang diuji. Setelah dunia, apakah kau dimasukkan ke surga atau kau dimasukkan ke neraka? Ini paham kita ini. Dan dalam proses penciptaan dari dunia sampai akhirat itu Bapak Ibu, dua hal yang akan selalu kita temui. Berapa hal Bapak Ibu? Dua hal yang selalu kita temui, yaitu takdir Allah dan syariat Allah. Bapak Ibu, takdir dan syariat. Dan takdir ini termasuk rukun iman yang keenam. Dalam hadis Jibril itu kan, ketika Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad apa itu iman, dan yang keenamnya adalah percaya, meyakini takdir baik dan takdir buruk, ketentuan Allah yang kita senangi dan ketentuan Allah yang tidak kita senangi. Dan di sisi Allah tidak ada buruknya Bapak Ibu, baik semuanya. Cuma sebagai makhluk, sebagai manusia, bagi kita ada takdir itu yang menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan. Dan Allah mengatakan takdir yang menyenangkan. Yang tidak menyenangkan itu sudah Allah tulis sebelum terjadi. Di gempa di Sumatera Barat 2009 itu, dan juga tsunami di Aceh itu sudah tercatat di sisi Allah. Oto Balangga masuk jurang, Gunung Merapi melantai, orang Bacare, segala macam bencana-bencana itu sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itulah takdir Bapak Ibu. Nah, dan subuh ini 15 menit pengajian kita itu yang kita ingin bicarakan, takdir dan syariat. Ini Bapak Ibu, apa itu takdir? Ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak. Ya, ketetapan Allah yang tidak bisa ditolak. Syariat apa? Syariat itu aturan Allah yang wajib diikuti dalam menyikapi setiap keadaan. Ketika takdir terjadi, apa syariat Allah dalam menjalani takdir ini? Seperti Allah katakan dalam surat Al-Hadid 22 ini, semua musibah yang terjadi itu adalah izin Allah. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, contoh takdir buruk dalam pandangan kita ya, takdir yang tidak menyenangkan. Ditakdirkannya kita sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, kita sakit adalah ujian dari Allah, karena di dunia ini kita diuji. Dan ketika kita sakit itu Bapak Ibu sudah tercatat sebelumnya Bapak Ibu. Dan Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara 80, wa iza maridtu fahuwa yasfin. Ini syariatnya. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkan aku. Syariatnya seperti itu. Ada kesalahan yang dilakukan orang tentang takdir ini, takdir sakit ini. Jangan sampai kami dan Bapak Ibu melakukan ini. Dia mencari kesembuhan melalui jalan yang melanggar syariat, seperti mendatangkan dukun, paranormal, atau pengobatan-pengobatan syirik. Ini sakit kan? Sakit kan takdir Allah. Allah mengejutkan sakit itu takdir, dan Allah mengejutkan kalau sakit Allah menyembuhkan. Maka syariatnya ketika kita sakit, kita minta kepada Allah kesembuhan, kita berobat dengan obat yang halal. Halal itu syariat Allah. Tapi kalau ada di antara kita yang berobat dengan cara jalan yang syirik, maka saat itu dia sudah melanggar syariat ketika ditakdirkan sakit. Hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai mulai sekarang kalau ada sakit-sakit baru pewa ke Allah, minta ke Allah, kemudian baru pe cara-cara yang halal. Jangan pernah awak terpengaruh yang mau sakit tak tahan boleh do. Adi mau be apa pun mau kerajuan, baik kita pe apa tu,
Kata apa tu caranya mudah-mudah kuah ya, ambil air di situ, ambil air di sini, itu dibaca jampi-jampi. Kalau ada yang seperti itu Bapak Ibu, itu syirik. Apa itu syirik? Minta tolong tidak kepada Allah itu syirik. Tidak semua dukun Bapak Ibu ya, tapi banyak dukun yang ketika mengobati pasiennya dia minta tolong sama jin Bapak Ibu. Minta tolong selain daripada Allah itu musyrik. Maka ketika kita sakit, takdir kita sakit, maka syariatnya harus berobat dengan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua Bapak Ibu, ketika kita ditakdirkan, Allah takdirkan kita susah dalam ekonomi, apa yang harus kita lakukan? Seperti Allah katakan tadi di Al-Hadid 57, Allah uji kita, ujian-ujian itu Allah catat. Di Al-Anbiya 35 Bapak Ibu juga Allah mengatakan, wa nablukum bis-sarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, kata Allah. Ketika kita diuji oleh Allah kekurangan ekonomi, maka takdir kita diuji oleh Allah. Syariatnya apa? Syariatnya tetap kita sabar dan mencari ekonomi kita dengan cara yang halal. Tapi kalau ada orang yang tak sabar Bapak Ibu, ketika anaknya mau kuliah perlu uang sekian juta, dia ada uang Bapak Ibu, bakal diuji di Allah kok, anaknya ingin kuliah tidak do. Do tetangga sebelah mengejek, ambo bisa meminjam 2 juta, tapi nanti bayarnya 2 juta 200 ya. Maka takdir kita diuji oleh Allah dengan kekurangan ekonomi. Syariat mengatakan tidak boleh pakai riba, maka kita tidak makan riba itu Bapak Ibu. Tapi kalau ada loh ibu wajah anak kuliah payah belajar di SMA, nyuka kuliah leh, biarlah awak pinjam lagi tiku, minta ampun. Seperti ini gagal Bapak Ibu. Gagal ya dengan ujian. Karena memang Allah mengatakan apa? Wa nablukum bis-sarri wal khairi fitnah. Allah jelas mengatakan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan itu sebagai ujian. Maka ketika Allah uji, Allah takdirkan kita tidak punya uang dan saat itu kita butuh uang, maka harus kita berani katakan sama anak kita, sabar dulu. Nampaknya Allah tidak izinkan untuk kuliah karena kita memang tidak punya uang. Tidak mungkin Bapak mencuri mendapatkan uang karena syariat tidak membenarkan. Tidak mungkin Bapak pinjam uang dengan cara riba, syariat tidak membenarkan. Ketika orang kuat seperti ini Bapak Ibu dibuat sampai dia nak kuliah, bukan seperti itu. Syariat mesti tegak Bapak Ibu. Betapa banyak orang Bapak Ibu yang gagal kuliah karena uang, tapi dia sadar akhirnya menjadi kaya raya sebagai pedagang. Banyak itu Bapak Ibu. Maka syariat ini pasti menolong kita. Ketika Allah uji kita tidak punya uang, berarti Allah tak izinkan kuliah. Allah punya cara lain untuk menyelamatkan dunianya. Itu penting kita perhatian. Kemudian Bapak Ibu contoh berikutnya, takdir baik syariat dilanggar. Ketika orang itu sukses Bapak Ibu, suksesnya, maka dia langsung sombong Bapak Ibu. Seperti kita katakan sebelumnya, Korun itu kan sukses Bapak Ibu, sakayu-kayunya Bapak Ibu. Tapi ketika diuji dengan kesuksesan, kekayaan itu Bapak Ibu, takdirnya diuji oleh Allah kesuksesan, syariatnya dia tinggalkan. Apa ketika Musa datang meminta zakat kepada dia tidak mau memberikan Bapak Ibu. Syariat kita kaya, ya, di takdirnya kita kaya, syariatnya kita berinfak, syariatnya kita berzakat. Orang itu yang tidak mau, dia tidak mau berzakat. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami betul-betul mengajak diri kami dan kita semua. Luar biasa firman Allah dalam surah Al-Hadid, surah 57 ayat 22, juz 27. Jangan pernah lupa ini Bapak Ibu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya benar-benar sudah tercatat. Dan Allah uji kita siapa yang benar syariatnya dan benar memahami takdirnya. Dan ketika dia meninggal dunia Bapak Ibu, surga akan menantinya. Kita minta kepada Allah Bapak Ibu, kiranya Allah betul-betul memberikan hidayah kepada kita sehingga kita benar hidup kita dan Allah masukkan kita semua
ke dalam surga. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.